Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safdas Mantri dengan NIM C1F021084 dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang sumber hukum Islam. Di antara apa yang saja yang akan saya paparkan itu ada 1. Pengertian hukum Islam, 2. Sumber hukum Islam, 3. Tujuan hukum Islam, dan yang terakhir yaitu macam-macam sumber hukum Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada di pengertian hukum Islam. Hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tingkah laku yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, pengertian hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada di sumber hukum Islam. 1 yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang bersih perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya. Lanjut, sumber hukum Islam yang kedua yaitu adalah hadis. Hadis adalah suatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini dapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua yaitu ada di hadis. Hadis adalah suatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini dapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang terakhir ada di kias. Kias atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. Kias menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil atau nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan suatu yang berupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Contohnya, narkoba telah dianggap tidak diperbolehkan melalui analogi hukum dari larangan alkohol yang diatur dalam Al-Quran. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan hukum Islam. Yang pertama ada di pemeliharaan akal. Tujuan hukum Islam yang pertama adalah mengembangkan dan menjaga akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau yang beralkohol dan narkoba. Tujuan hukum Islam yang kedua ada di pemeliharaan kemuliaan. Hukum Islam menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan larangan untuk membicarakan orang lain. Yang ketiga, pemeliharaan jiwa. Dalam Islam, nyawa manusia sangatlah berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Yang keempat, pemeliharaan agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Ingat itu. Lanjut yang kelima, ada di pemeliharaan harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Baik, sekarang kita ada di slide terakhir, yaitu adalah macam-macam hukum Islam. Ada 5, yaitu 1. Wajib, 2. Sunnah,
3 haram, 4 makruh, dan 5 mubah. Baiklah, itulah tadi semua materi yang telah saya paparkan tentang sumber hukum Islam, mulai dari pengertian sumber hukum Islam, sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan yang terakhir yaitu macam-macam hukum Islam. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pada tahu dan ada yang lebih mengerti daripada saya. Penyampaian materi saya mungkin ada yang lebih dan ada yang kurang. Karena itu saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.